Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hijrah yang pertama dan kedua ke Habasyah, keduanya tidak diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintah kepada mereka. Adapun sebab kedua hijrah tersebut adalah mereka sama tidak mendapatkan perlakuan yang baik atau penindasan daripada kaum Quraisy. Adapun jumlah yang pertama, mereka kurang lebih ada 12 orang, laki-laki dan perempuan. Tahun pertama Bi'tsah atau diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tahun pertama mereka berangkat ke Habasyah. Adapun tujuan untuk perginya ke Habasyah adalah untuk menyelamatkan diri dari penindasan kaum Quraisy. Sementara kaum Quraisy yang sangat benci kepada mereka mengejar kaum muslimin yang pergi ke sana, tetapi mereka tidak sempat, dan mereka menyebarkan berita kepada kaum muslimin yang di Habasyah sehingga mereka pulang. Apa kabarnya? Yaitu bahwa kaum Quraisy telah memeluk Islam. Oleh karena itu, mereka kaum muslimin kembali ke Mekah, ke kaum Quraisy tersebut, tetapi sesampainya di dekat kota Mekah, mereka kaum muslimin dapati bahwa kabar itu adalah kabar yang bohong, sehingga ketika mereka akan kembali ke Habasyah, mereka tidak kuat karena telah melakukan perjalanan yang jauh. Baik pemirsa sekalian, untuk hijrah yang kedua, yaitu sebab mereka pergi ke Habasyah, sama-sama mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mendapatkan penindasan dari kaum Quraisy setelah adanya pemboikotan, yang mana di antara pemboikotan tersebut adalah bahwa kaum muslimin dan Muhammad tidak boleh berinteraksi dengan kaum yang lain, tidak boleh berjualan dengan kaum yang lain, tidak boleh bersilaturahmi dengan kaum yang lain, dan sebagainya. Nah, untuk jumlah hijrah yang kedua, kurang lebih ada 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Lebih banyak yang hijrahnya daripada yang tidak ikut hijrah. Sementara itu, dalam waktu tersebut, kaum muslimin kurang lebih ada 200 orang. Nah, bagaimana reaksi kaum Quraisy yang sangat keji, yang sangat benci kepada kaum muslimin dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka bertambah ketidaksukaannya, mereka bertambah murkanya kepada kaum muslimin, sehingga mereka mengejar dengan mengutus 2 orang dari kalangan mereka, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Karena mereka kaum Quraisy dan Habasyah mempunyai ikatan dagang dan pertemanan yang baik. Sesampainya kaum Quraisy yang mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, mereka mengadukan kepada Raja Habasyah, mereka menghasut Raja Habasyah supaya dipulangkan orang-orang Islam ke Quraisy, ke Mekah, kembali ke kampungnya, dengan hasutan bahwa mereka yang telah membuat keonaran, bahwa mereka yang telah membuat kekacauan, dan mereka telah berpindah ajaran dari ajaran nenek moyang kepada ajaran yang baru yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang mana kata mereka itu menimbulkan perpecahan. Dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib menjawab, "Kami memang dulunya orang yang bodoh dan penyembah berhala, makan bangkai, senang dengan pertumpahan darah, dan banyak yang berbuat mungkar. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya dari kalangan kami. Kami kenal betul bagaimana nasabnya. Kami sangat percaya dan yakin akan kejujurannya. Dia mengajak kami untuk mengimani Tuhan yang Maha Esa dan melarang menyembah batu dan berhala. Dia mengajarkan kami untuk selalu berkata, berperilaku jujur, bersilaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan melarang berbuat dosa. Namun mereka ini malah memusuhi kami. Mereka ingin supaya kami kembali menyembah berhala. Sebab itu kami datang ke negeri yang Anda pimpin. Kami memilih Anda
dibandingkan orang yang lain. Karena di sana adalah Raja Habasyah. Nah, Raja Habasyah tidak langsung dengan hasutan mereka, kaum Quraisy tidak langsung mengusir, tapi menanyakan apa tujuan kaum muslimin datang ke Habasyah yang tadi disampaikan tujuannya oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kemudian Raja Habasyah menanyakan terus kedatangan kaum muslimin, ada apa mereka datang ke negeri Habasyah tersebut. Sampai-sampai dalam satu kejadian mereka kaum muslimin diperintah untuk sujud penghormatan kepada Raja Habasyah, tetapi mereka menolak dan menyampaikan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan kepada Ja'far, dan Ja'far menyampaikan kepada Raja Habasyah bahwa kami hanya menyembah Allah dan yang mengutus Muhammad sebagai pesuruhnya, sebagai rasulnya. Berlanjut sampai Ja'far menjelaskan dan membacakan surat Maryam ayat 1-36, serta Ja'far menyampaikan tujuannya kepada Raja Habasyah, reaksi Raja Habasyah sampai mencucurkan air matanya. Bahkan dalam satu keterangan dalam tarikh yang disusun oleh Munawwar Khalil, Raja Habasyah sampai basah janggutnya karena tangisan beliau dan harunya beliau mendengar perkataan atau yang disampaikan oleh Ja'far dari Rasulullah SAW yang sampai kepadanya, pada Raja Habasyah. Bahkan dalam satu riwayat lain, dalam keterangan yang lain, di sini didapati Munawwar Khalil mengatakan bahwa Raja Habasyah sampai masuk Islam. Tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa Raja Habasyah hanya tidak menolak, hanya menerima mereka, hanya menerima Islam, tetapi tidak sampai masuk Islam. Raja Habasyah mengatakan, kalaulah saya tidak akan menjadi raja, saya ingin sangat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sana Raja Habasyah mengatakan bahwa apa yang disampaikan kepada saya, bahwa apa yang disampaikan Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Habasyah adalah itu merupakan sumber ajaran yang sama, yakni nanti bersumber kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, mungkin sekian ulasan atau penjelasan mengenai hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah yang pertama dan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.